Selamat malam pemirsa, keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar pada akhirnya diterapkan di Jakarta mulai hari Jumat besok. Jawa Barat pun mulai bersiap untuk bisa menerapkan PSBB guna menekan penyebaran virus corona yang menyebabkan COVID-19. Hingga saat ini 2.900 kasus tercatat dan tentunya ada ratusan ribu pekerja yang kemudian dimungkinkan dirumahkan atau justru mengalami PHK jelang Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum akan mengangkat tema mengenai Corona, PSBB apa akibatnya bagi ekonomi. Untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 4 narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah anggota Komisi 11 dari fraksi PKS DPR RI Pak Eki Awal Muharram. Pak Eki, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN, Pak Edi Suparno. Pak Edi, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suryani Motik. Bu Yani, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya ada Rektor Paramadina, Prof. Firmansyah. Prof. Selamat malam. Selamat malam. Kami sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, tetapi sampai malam hari ini tidak ada yang kemudian dikirimkan untuk bisa mengkonfirmasi lebih jauh lagi berkaitan mengenai pemberian stimulus ekonomi bagi beragam sektor yang disiapkan oleh pemerintah sebesar 405 triliun. Kami juga sudah mengundang kantor staf Presiden untuk berkenan mengirimkan perwakilan berdiskusi bersama kita di sini, tetapi tidak ada jawaban dan tidak ada yang dikirimkan ke tempat ini. Saya langsung saja bertanya kepada Bu Yani. Bu Yani, sampai sejauh ini kalau pengusaha menilai berkaitan dengan stimulus termasuk juga PSBB yang akan diterapkan, bagaimana kemudian pengusaha melihat kondisi ini dan keputusan dari pemerintah? Terima kasih, selamat malam. Yang jelas begini, kalau kita lihat stimulus di kawasan aja, Indonesia ini termasuk yang paling kecil, ya. Dan too little too late lagi istilahnya gitu. Udah paling kecil, sedikit, kemudian telat gitu. Tapi buat pengusaha hari ini stimulus mau digelontorin triliunan juga, kalau penanganan COVID-nya tidak apa ya bahasanya, nggak genah gitu ya. Transparansi penanganan COVID yang lebih jelas, terprogram, terus bisa lebih terukur gitu apa yang akan dilakukan, bagaimana misalnya pemerintah membantu industri kesehatan. Kita tahu memang sebelumnya rumah sakit, farmasi dan sebagainya kan memang punya masalah setelah lahirnya BPJS Kesehatan. Nah, ditambah dalam keadaan sekarat, ditambah kena COVID gitu loh. Jadi kan double triple. Jadi buat kita pengusaha hari ini akan lebih senang kalau pemerintah fokus ke COVID-nya. Kita senang stimulus, tapi buat apa stimulus kalau COVID-nya nggak diselesaikan gitu loh. Jadi Mbok ya tolong lebih serius menangani COVID ini. Nah, kaitan PSBB, karena begini, ini mau digelontorin banyak juga, kalau orang tinggal di rumah, nggak berproduksi, terus mau bikin apa juga gitu loh. Nah, apalagi jumlahnya sedikit sekali. Nah, itu tambahan, saya nggak tahu apakah saya nggak ada pemerintah, apakah dari budget yang ada pemindahan anggaran yang kurang-kurang penting gitu untuk ke COVID, kan kita belum dengar juga itu. Misalnya anggaran pemindahan ibu kota, anggaran infrastruktur. Mbok ya kesehatan dulu nomor 1, ini kan masalah nyawa. Ngembaliin ekonomi masih lebih baik daripada ngembaliin nyawa gitu loh. Itu yang pertama yang menurut saya. Kemudian kaitan stimulus, ini dalam keadaan susah begini mungkin pemerintah juga sudah saatnya. Ini kan kita juga semua orang tahu ekonomi di Indonesia ini hanya di-run oleh mungkin 5% pengusaha besar yang menguasai hampir 75%. Mungkin sudah waktunya juga gitu pemerintah manggil nih 5% pengusaha besar nih untuk duduk bareng gitu. Bagaimana supaya jangan, karena sebagian mungkin juga udah ninggalin Indonesia gitu loh. Jangan dalam keadaan susah ninggalin, tapi dalam keadaan enak ada di dalam, diajak ngomong baik-baik bagaimana untuk kedepannya. Mungkin itu juga yang perlu. Dan juga sudah waktunya juga begini, kalau dari paket-paket yang ada, belum ada memang paket untuk orang yang miskin gitu. Tapi dengan adanya COVID ini, orang yang setengah miskin kemudian bisa jadi miskin langsung kan.
Nah ini juga belum kelihatan gitu. Misalnya kalau kita lihat aja pekerja yang tadinya nggak termasuk kategori miskin, tapi dengan PHK besar-besaran ini kan langsung jadi miskin, terus di mana ini bisa diselamatkan gitu. Nah itu belum kelihatan juga. Dan juga misalnya THR, Bu Sri Mulyani sudah bicara di departemen aja THR masih mikir-mikir untuk golongan 1, 2, golongan 1, 2, dan 3. Lalu pengusaha bagaimana? Nah kita punya anggaran BPJT, jadi anggaran BPJS tenaga kerjaan. Nah itu kan sudah sekian lama, dananya tersimpan banyak. Coba dilihat bunganya gitu. Nah kalau ini bisa ngebantu untuk termasuk juga pengusaha swasta, pinjemin ke pengusaha swasta, terutama yang buruhnya banyak, pengusaha-pengusaha UKM, karena mereka kan juga di satu sisi kalau mau dituntut bayar THR duitnya dari mana? Sampai sekarang nggak produksi, ada yang 50%, ada yang belum sempat running di akhir tahun karena masih heboh-heboh kemarin dengan pemilu, terus tahu-tahu udah kena ini gitu loh. Nah ini mungkin saya pikir perlu dilihat sumber-sumber keuangan yang tidak terpakai, pikirin buat rakyat dulu, daya beli dulu ditingkatkan, pinjaman ke pengusaha nanti dibayarkan cicilan gitu loh dari anggaran itu. Itu kan mekanismenya bisa aja supaya nggak ada, tentu moral hazard harus dipertimbangkan gitu ya. Apakah nanti mekanismenya lewat bank gitu loh. Dan akhirnya menurut saya memang perlu ada badan penanganan kali ya untuk pemulihan pada saat pasca COVID gitu loh, yang mumpuni, karena hari ini saya nggak melihat di kabinet bisa kompak gitu loh. Nah ini permasalahan juga gitu loh, mesti dicari orang yang senior yang mikirin setelah ini, dan termasuk penanganan COVID juga gitu. Jadi intinya yang pertama bahwa COVID-nya diberesin dulu, ekonomi bagian yang kedua, PSBB juga nanti. Ini kan banyak yang nggak boleh jalan dan sebagainya. Nah nanti ini mesti ada kerjasama juga, misalnya ada barang yang demurrage, Pelindo nggak boleh kenain demurrage gitu loh, karena barangnya nggak bisa diangkat karena memang aturan PSBB. Intinya saya lihat tadi itu saya sepakat banget sama yang disampaikan oleh Indef. Dalam keadaan begini, ini nggak bisa lagi pakai pendekatan hukum ketentuan dalam ekonomi normal. Ini dalam keadaan tidak normal. Jadi kebijakannya juga harus dibuat guidance-nya yang berlaku buat pengusaha dan juga buat BUMN dalam keadaan situasi nggak normal. Kalau MUI, Dewan Gereja berani mengeluarkan nggak sholat Jumat, masa pemerintah nggak berani sih gitu loh. Baik, hal yang kemudian out of the box dan sangat ekstrim. Betul, kemudian ya. Menurut saya harus segera dilakukan gitu loh. Ya, kita coba tanya sama Pak Eki. Pak Eki, di Komisi 11 ketika kemudian Bu Sri Mulyani sampaikan adanya perubahan anggaran, termasuk juga kemungkinan defisit yang bisa mencapai 5%. Apakah ini juga kemudian sudah dikomunikasikan kepada DPR begitu? Baik, pertama saya mengucapkan bela sungkawa kepada korban COVID-19 yang jumlahnya cukup signifikan, karena tingkat fatalitas kita yang termasuk yang nomor 2 tertinggi di dunia, ya, itu sudah menunjukkan bahwa penanganan terkait COVID ini kurang begitu baik lah, kita begitu. Yang kedua, saya memberikan semangat kepada para tenaga medis, ya, dokter, perawat dan semuanya. Ya, Anda adalah orang-orang hebat dan semoga Anda terlindungi dari COVID-19. Terkait dengan dampak COVID-19, saya agak sedikit saya terkait balik dengan 98. Kalau 98 itu krisisnya dari sektor moneter, dari nilai rupiah yang jatuh, ya, dari 2.500 kemudian menjadi 15.000 rupiah, masuk ke industri keuangan, baru kemudian ke sektorial. Kalau sekarang justru dari sektorial dulu. Karena dari sektorial, peran utama yang paling penting adalah kebijakan fiskal, ya, pemerintah. Yang harus diingat adalah, ya, perbedaannya sekarang itu, walaupun sekarang memang mudah-mudahan sih bisa dimitigasi krisisnya, ya, tapi kan belum sampai kepada krisis, tapi ciri-ciri krisis sudah ada, ya. Tapi awalnya itu adalah COVID-19. Artinya, saya sependapat dengan narasumber sebelumnya, ketika publik dan menangkap bahwa pemerintah tidak serius atau kurang gigih di dalam memberantas COVID-19 ini, maka pasar menjadi tidak percaya. Ya. Yang kedua adalah karena ini sebabnya COVID-19, baru kemudian berdampak kepada ekonomi yang lainnya, maka
suka tidak suka, mau tidak mau, COVID-19 ini yang menjadi target pemerintah. Ini harus terbaca di dalam semua kebijakan fiskal. Saya ingin memberikan garis bawahi, sekarang pemerintah sudah mengajukan Perpres 54 2020, ya. Perpres 54 2020, ya. Di situ masih berasumsi yang moderat, ya. Padahal bisa jadi lebih daripada itu. Memang sudah ada pergeseran-pergeseran, ada penghematan-penghematan. Tapi menurut pendapat saya, ya, penghematan-penghematan dari kementerian dan lembaga itu belum memadai untuk COVID-19. Kenapa, Pak? Ya, karena dengan turunnya pertumbuhan ekonomi, ya, maka akan terjadi defisit yang sangat besar. Tidak ada COVID-19 saja, defisit fiskalnya sampai ratusan triliun. Ada COVID-19 itu bisa jadi di atas sekian ratus triliun. Karenanya penghematan itu mungkin baru menutupi defisit saja. Defisit artinya shortfall maksud saya, shortfallnya gitu. Nah, harusnya lebih yakin lagi, lebih tegas lagi, belanja modal yang memang bisa ditangguhkan tidak dilakukan. Saya sependapat seperti IKN, belanja yang tidak perlu di cutting dulu. Nah, fokus penanganan COVID-19. Yang kedua, selain penanganan COVID-19-nya juga, itu mitigasi terkait dengan terutama 20% golongan paling bawah. Kita ketahui 10% di bawah, kurang lebih 25 juta itu sudah ditreatment secara normal, yaitu dengan PKH dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada penduduk miskin baru yang 10 juta, 10% di bawah berikutnya, itu kurang lebih 25 juta. Nah, itu yang harusnya ditreatment. Yang kedua adalah, harusnya daerah diberikan keluasan dalam mengelola anggarannya untuk menangani dampak COVID-19 ini. Bukan malah saya lihat transfer ke daerah ini dari Perpres itu, transfer ke daerah justru diturunin. Dari 8 TKDD dan dana desa dari 856,9 triliun menjadi 2,7 triliun atau turun sekitar 9 triliun. Ya. Dana desa turun 800 miliar. Saya udah wanti-wanti, tolong dana desa jangan dipotong. Dipotong juga 800 miliar. Kenapa? Karena kan memang nggak punya duit, Pak. Bukan, justru yang harus sharing pain-nya itu yang tadi. Mohon maaf, ya, itu belanja modal. Ya, saya tidak tahu apakah proyek-proyek itu ada bohirnya atau tidak gitu. Ya, saya tidak tahu tuh. Artinya belanja-belanja yang pemerintah yang tidak perlu ya dikurangin. Memang di situ sudah terlihat ya, ada pemotongan, tapi menurut saya tidak cukup. Asumsi 2,3% pertumbuhan dan asumsi penerimaan negara di situ masih sangat besar. Ya, artinya ketika risiko shortfall seperti itu kan pemerintah menjadi repot lagi. Ya, walaupun memang dalam konteks Perpu tidak dibatasi sekarang, mau 5%, mau 7%. Tapi pertanyaannya dari mana? Itu pertanyaannya. Dari mana? Kan udah utang, Pak. Ya, sekarang tambah utang lagi. Ya. Kurang, Pak. Bukan soal kurang ya, menurut saya adalah, tapi bagaimana publik, market harus diberikan kepercayaan bahwa pemerintah benar-benar serius menangani COVID-19 ini. Karena apa? Ketika COVID-19-nya beres, ya, maka insya Allah dengan kehidupan ekonomi sektorial itu akan tumbuh kembali. Insentif memang sudah diberikan, ya, tapi saya pesan kepada pemerintah agar insentif itu mengutamakan kepada masyarakat kecil. Butuh untuk diyakinkan. Nah, itulah sebenarnya kita juga butuh kehadiran dari pemerintah yang ada di sini untuk bisa menjelaskan kepada seluruh masyarakat agar tidak terus bertanya-tanya bagaimana mendapatkan stimulus-stimulus itu seperti misalnya kartu prakerja, termasuk juga bagaimana kemudian mendapatkan stimulus yang lainnya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.